Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam semangat untuk kita semua. Selamat datang di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Nah, untuk materi kita kali ini kita akan belajar tentang teks berita. Lebih khususnya, kita akan mempelajari segala informasi umum tentang teks berita dan unsur-unsur dari teks berita. Materi ini memiliki kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Untuk kompetensi dasar, yaitu 3.1, mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang didengar dan dibaca, dan tujuan pembelajarannya yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat memahami pengertian teks berita, menentukan topik teks berita yang dibaca, memahami ciri-ciri teks berita, memahami unsur-unsur teks berita, dan menentukan unsur-unsur teks berita yang dibaca. Apakah kalian pernah membaca teks berita? Di mana kalian membaca teks berita? Apakah di media cetak seperti koran, majalah, tabloid, dan lain-lain? Atau media internet seperti website, atau media elektronik seperti running text di televisi. Oh iya, kalau ada yang belum paham running text itu adalah teks yang berjalan ya. Jadi kalian dapat menemukannya itu di bawah layar televisi kalian. Kalau di gambar ini tuh letaknya di samping jam yang berlatar merah, ada tulisannya Presiden perintahkan Kapolri tangkap penimbun dan penjual masker harga tinggi. Itu dinamakan running text. Jika kalian pernah membaca berita, topik berita apa sih yang sering kalian baca? Topik berita itu adalah inti utama yang dibicarakan dari keseluruhan teks berita. Jadi, di dalam topik teks berita itu ada bermacam-macam. Ada tentang pendidikan, olahraga, selebritis, politik, kriminal, kesehatan, kuliner, dan lain-lain. Nah, sekarang kita mencoba untuk menentukan topik berita dari judul yang ada di gambar. Gambar yang pertama yaitu ada judul berita penjamret coba tembak polisi. Maka, topik dari berita tersebut adalah tentang berita kriminal. Gambar selanjutnya yaitu ada judul berita Timnas U23 puncaki klasemen runner-up. Berarti topik dari teks berita tersebut adalah tentang berita olahraga. Gambar selanjutnya yaitu ada judul berita Ayu Ting Ting, tolong ngertiin keadaan saya. Berarti topik berita tersebut adalah tentang berita selebritis. Gambar teks berita selanjutnya yaitu berjudul Belajar Matematika lewat Ponsel. Berarti topik berita tersebut adalah tentang pendidikan. Gambar teks berita selanjutnya yaitu berjudul Kuliner Tradisional Sehat Tanpa Pengawet. Berarti topik berita tersebut adalah tentang berita kuliner. Gambar teks berita selanjutnya yaitu berjudul Katarak tidak selalu karena usia. Berarti topik berita tersebut adalah tentang berita kesehatan. Gambar teks berita selanjutnya yaitu berjudul DPR periode ini selebritas politik. Berarti topik berita pada teks tersebut adalah tentang berita politik. Gambar selanjutnya yaitu ada judul teks berita Banjir bukan karena curah hujan tinggi. Maka topik berita yang dibicarakan adalah tentang berita peristiwa alam. Gambar berikutnya yaitu ada judul teks berita Perdagangan tertekan, Indonesia tetap bisa tumbuh.
dari isi atau judul berita tersebut, maka topik yang dibicarakan adalah tentang berita ekonomi. Selanjutnya, kita menentukan topik informasi teks berita. Di situ ada pertanyaan, manakah dari teks 1 dan teks 2 yang memiliki topik pendidikan? Jadi, jawabannya adalah teks kedua. Mengapa teks kedua? Karena di teks kedua tersebut memberikan informasi tentang jadwal penyelenggaraan menulis cerpen. Kata menulis cerpennya ini adalah salah satu kegiatan belajar bahasa Indonesia. Berarti masuk ke dalam pendidikan. Lalu mengapa tidak di teks pertama? Nah, karena walaupun teks pertama itu menyebutkan kata sekolah, tapi poin pentingnya bukan di situ, melainkan di kata mencuri, sehingga teks 1 merupakan informasi tentang kriminal. Kalian coba lihat gambar yang ada di samping kiri kalian. Itu merupakan salah satu contoh teks berita yang ada di media cetak, yaitu koran ya. Di situ ada judul teks beritanya yaitu Aldo, belajar bukan karena paksaan. Nah, dari judul tersebut kita sudah sama-sama bisa menyimpulkan ya bahwa topik teks berita tersebut adalah tentang pendidikan. Jadi kesimpulannya apa sih pengertian teks berita itu? Teks berita merupakan teks yang berisi tentang segala peristiwa atau informasi yang terjadi di dunia dan disebarkan melalui berbagai media seperti media televisi, internet, situs web, maupun media yang lainnya, serta bisa diklasifikasikan berdasarkan topik dari isi beritanya. Teks berita ini memiliki ciri-ciri loh. Yang pertama yaitu ada aktual, yakni peristiwa yang diberitakan itu masih hangat atau baru terjadi. Jadi bukan peristiwa yang sudah lewat. Kemudian ada ciri yang kedua yaitu seimbang, yaitu tidak memihak kepada siapapun. Jadi berita tersebut netral ya, tidak memihak ke A maupun ke B. Kemudian teks berita itu memiliki ciri berisi data yang tidak direkayasa. Artinya dia bersifat faktual ya, yang bisa dipercaya. Kemudian teks berita juga memiliki bahasa yang singkat dan mudah dipahami. Selanjutnya, kita masuk ke materi unsur-unsur teks berita. Mungkin ada beberapa yang belum paham unsur-unsur teks berita maksudnya apa sih? Nah, jadi unsur-unsur teks berita itu adalah bagian-bagian yang harus ada pada isi bacaan teks berita. Nah, bagian-bagiannya itu harus mengandung adiksimba. Waduh, apalagi tuh adiksimba ya? Nah, nanti akan sama-sama kita pelajari. Oke, kita masuk ke penjelasan tentang adiksimba. Adiksimba merupakan singkatan dari gabungan beberapa kata tanya. Mengapa disingkat? Agar kalian mudah mengingatnya. Nah, kata tanya tersebut adalah A dari kata apa, D dari kata di mana, K dari kata kapan, C dari kata siapa, M dari kata mengapa, dan B dari kata bagaimana. Setelah kalian mengetahui apa saja unsur-unsur teks berita, sekarang kita masuk ke materi analisis unsur-unsur teks berita. Lalu, bagaimana sih caranya menganalisis unsur-unsur teks berita? Nah, yang pertama harus kalian lakukan adalah membaca teks beritanya terlebih dahulu. Kemudian, kalian menuliskan ke-6 kata tanya tersebut, yaitu yang mengandung adiksimba ya. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana.
Setelah itu, temukan jawaban dari kata tanya tersebut di dalam teks beritanya. Seperti itu. Jadi, untuk kata tanya yang pertama, apa? Berarti kalian harus menjawab pertanyaan dari peristiwa apa yang terjadi. Nah, maka jawabannya yaitu berkaitan dengan objek atau nama peristiwa itu terjadi. Kemudian, kata tanya yang kedua, di mana? Kalian harus menjawab pertanyaan, di mana peristiwa itu terjadi? Nah, maka jawabannya berkaitan dengan lokasi atau tempat peristiwa itu terjadi. Lalu, kata tanya yang ketiga, yaitu kapan? Berarti kalian harus menjawab pertanyaan, kapan peristiwa itu terjadi? Nah, maka jawabannya berkaitan dengan waktu ya. Waktu peristiwa itu terjadi. Itu bisa tanggal, hari, ataupun jam. Lalu kata tanya yang keempat adalah siapa? Berarti kalian harus menjawab pertanyaan, siapa yang mengalami peristiwa itu? Nah, maka jawabannya berkaitan dengan subjeknya atau pelaku yang mengalami peristiwa tersebut. Bisa berupa orang, benda, dan lain-lain. Lalu kata tanya yang kelima adalah mengapa? Berarti kalian harus menjawab pertanyaan, mengapa peristiwa itu bisa terjadi? Nah, maka jawabannya berkaitan dengan sebab atau alasan peristiwa itu terjadi. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah kata tanya bagaimana. Berarti kalian harus menjawab pertanyaan, bagaimana peristiwa itu bisa terjadi? Nah, maka jawabannya berkaitan dengan cara peristiwa itu terjadi. Dan teks berita yang baik adalah teks berita yang mengandung atau isinya itu terdapat unsur-unsur teks beritanya. Setelah kalian mengetahui bagaimana langkah-langkah menganalisis unsur-unsur teks berita, sekarang yuk kita bareng-bareng mencoba untuk menganalisis unsur-unsur dari teks berita. Sebelum menganalisis, pastinya kita harus sudah terlebih dahulu membaca teks beritanya. Yuk, mari sama-sama kita membacanya ya. 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu 15 November, pelabuhan penyeberangan Merak mulai dipadati truk. Truk-truk tersebut mengangkut barang non-9 bahan pokok atau non-sembako. Tingginya arus truk dalam 2 hari terakhir berkaitan dengan adanya larangan melintas bagi truk non-9 bahan pokok atau non-sembako pada tanggal 21 sampai 25 November. Larangan tersebut berlaku bagi truk bersumbu lebih dari 2, truk gandengan, truk tempelan, dan truk kontainer. Penumpukan truk bersumbu 2 tersebut seperti di Pelabuhan Merak menyebabkan antrian truk sekitar 100 meter dari pintu masuk kapal. Antrian terjadi di dermaga 1 hingga dermaga 4. Tetapi antrian tersebut masih dalam batas normal. Antrian belum membludak ke luar area parkir pelabuhan. Akibat penumpukan truk tersebut, beberapa supir truk mengaku harus menunggu sekitar 2 hingga 4 hari untuk bisa masuk kapal. Setelah kita sudah selesai membaca teks berita tersebut, sekarang kita analisis dulu dari kata tanya A, apa? Peristiwa apa yang terjadi? Nah, berarti jawaban pada teks tersebut itu ada di paragraf pertama. Nama peristiwanya yaitu padatnya Pelabuhan Merak. Kemudian, kata tanya di mana? Di mana peristiwa itu terjadi? Nah, berarti jawaban pada teks tersebut itu ada di paragraf ketiga ya, yaitu di Pelabuhan Penyeberangan Merak. Lalu, kata tanya kapan? Kapan peristiwa itu terjadi? Nah, berarti jawaban pada teks tersebut itu ada di paragraf pertama ya, yaitu 10 hari menjelang Lebaran atau Sabtu 15 November. Selanjutnya, kata siapa? Siapa yang mengalami peristiwa itu? Berarti jawaban pada teks tersebut itu ada di paragraf pertama ya, yaitu truk-truk pengangkut barang non-sembako. Lalu kata tanya mengapa? Mengapa peristiwa itu bisa terjadi?
Berarti jawabannya ada di paragraf kedua, yaitu karena adanya larangan melintas bagi truk non-sembako pada 21 sampai 25 November. Dan yang terakhir, kata tanya bagaimana? Bagaimana cara peristiwa itu terjadi? Berarti jawabannya menjelaskan cara peristiwa itu terjadi ya, yaitu karena adanya larangan melintas bagi truk non-sembako di Pelabuhan Merak sehingga terjadi antrian truk sekitar 100 meter dari pintu masuk kapal yang menyebabkan kepadatan di Pelabuhan Merak tersebut. Ya, sekarang kita mari mencoba lagi untuk menganalisis unsur-unsur teks berita dari teks berita yang berbeda ya. Nah, kali ini ada teks berita yang berjudul Guru Asing Rela Antri Mengajar. Nah, kalian bisa melihat dan membacanya di slide tersebut. Dari judulnya, kita bisa menebak ya bahwa topik teks berita tersebut adalah tentang pendidikan. Jadi, teks berita ini adalah berita tentang pendidikan. Nah, untuk menganalisis unsur-unsurnya, kita harus membacanya terlebih dahulu dari awal sampai akhir. Mari kita bersama-sama membacanya ya. Guru asing rela antri mengajar. Banyak relawan ikut menjadi guru di sini. Sebagian adalah mahasiswa jebolan kampung Sinau Senri. Ada yang mahasiswa S1 dan S2. Juga ada kuliah di luar negeri, tetap rajin mampir dan ikut mengajar ketika pulang ke Indonesia. Yang paling spesial di sini, datangnya guru relawan dari luar negeri, dari Amerika, Finlandia, Belanda, Inggris, Spanyol, Jepang, Korea, Australia, Singapura, dan lain-lain. Mereka datang bergilir, biasanya mengajar selama seminggu atau 2 minggu. Meski relawan, mereka tidak sembarang orang. Ada seleksi sebelum dipersilahkan mengajar. Mereka biasanya mengajukan permohonan lewat email. Karena jumlahnya banyak, saya harus selektif, tutur Azam. Setiap bulan, rata-rata ada 10 relawan melamar. Tapi Azam membatasi 2 orang saja. Meski orang asing, saat mengajar mereka tidak dipanggil dengan Mister, tapi Pak atau Bu. Mereka juga wajib berpakaian sopan ala Indonesia, plus mengikuti adat istiadat di kampung ini. Azam menuturkan, kedatangan para relawan itu berawal pada tahun 2007 silam. Saat di Jakarta, dia bertemu pria Belanda. Pria itu mau ke Madura mencari jejak nenek moyangnya di masa kolonial. Bule itu meminta tolong Azam menemaninya. Saya temani sampai 4 hari, dan sebelum pulang saya ajak mampir ke sini untuk melihat anak-anak yang sedang belajar, kisahnya. Melihat banyak belajar di kampung Sinau secara gratis, si bule menawarkan untuk mempromosikan di sejumlah negara. Kebetulan bule dari Belanda tersebut saat itu hendak keliling Eropa. Dia punya jaringan ke lembaga-lembaga independen di sejumlah negara. Saya hanya diminta alamat email, kemudian memilih atau menyeleksi jika ada yang melamar, sambung dia. Ternyata benar, beberapa bulan setelah itu mulai ada calon relawan yang melamar lewat email Azam. Semakin hari jumlahnya pun semakin banyak. Apalagi setelah ada sejumlah relawan datang ke kampung Sinau yang begitu kembali ke negaranya juga turut mempromosikan ke jaringan-jaringannya di berbagai negara. Dari teks berita yang sudah kita sama-sama baca, maka unsur-unsur teks beritanya yaitu dari A. Peristiwa apa yang terjadi? Yaitu tentang banyaknya guru relawan dari luar negeri atau guru asing ya yang ingin mengajar di Indonesia. Kemudian setelah A, B, di mana peristiwa itu terjadi? Ya di kampung Sinau di Madura ya tepatnya, yaitu di Indonesia, masih di Indonesia.
Kemudian Adi, K. Kapan peristiwa itu terjadi? Nah, peristiwa itu terjadi berawal dari tahun 2007 ya. Kalian bisa melihatnya di paragraf ke-5. Kemudian adik kan kita sudah adik. Sekarang si. Siapa yang mengalami peristiwa tersebut? Subjeknya siapa nih? Yaitu ada Azam, yaitu beliau adalah ketua kampung Sinau dan guru-guru asingnya. Kemudian adik si M sekarang. Mengapa peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi karena para relawan ingin membagikan ilmunya di kampung Sinau ya. Adik Sim sekarang mbaknya. Bagaimana urutan peristiwa itu terjadi? Nah, urutannya yaitu kedatangan para relawan itu berawal dari tahun 2007 silam. Kemudian saat Azam di Jakarta, dia bertemu pria Belanda. Nah, pria itu mau ke Madura mencari jejak nenek moyangnya di masa kolonial. Dan sebelum bule itu pulang, diajak mampir dulu ke kampung Sinau untuk melihat anak-anak yang sedang belajar. Melihat banyaknya belajar di kampung Sinau secara gratis, maka si bule itu menawarkan untuk mempromosikan di sejumlah negara. Nah, sejak saat itu para relawan, terutama para relawan asingnya, semakin hari jumlahnya semakin banyak. Nah, begitulah adik Simba dari teks berita yang sudah kita sama-sama baca. Begitulah tadi kita sudah sama-sama belajar tentang apa itu teks berita, kemudian ciri-ciri teks berita, menentukan topik teks berita, sampai pada menganalisis teks berita yang dibaca. Semoga kalian dapat memahami materi-materi tersebut ya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.